Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini, kembali bersekutu bersama keluarga kita di tempat ini. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri memberikan salam satu dengan yang lainnya. Mari kita akan mengawali ibadah pagi hari ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian kita dengan sepenuh hati kita. Ku masuk ruang hadirat Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat
Kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, yang menyucikan dan menguduskan setiap kami, untuk kami dilayakkan menghampiri Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Kami terus rindu diperbaharui dari hari ke hari lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di akhir bulan Agustus. Kita masih diperkenan untuk menghampiri Tuhan bersama-sama. Dan kita tetap diingatkan betapa anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Dan lewat anugerah yang Tuhan beri, Tuhan menginginkan kehidupan setiap kita adalah menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Agar kita tidak salah langkah untuk mencapai kebahagiaan seperti yang dunia tawarkan, yang seringkali menyesatkan hidup kita, maka firman Tuhan pun mengingatkan kepada kita bagaimana cara sesuai dengan iman Kristen, kebahagiaan yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan bagi setiap kita adalah orang-orang yang hatinya terus berdengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan, mengerti, mendengar, dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya, damai sejahtera Kristus akan melimpah-limpah di dalam hidup kita. Mari terus sepanjang pekan ini kita meraih, mengupayakan sedemikian rupa kebahagiaan keluarga kita dengan belajar
menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas sehari. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita sepanjang pagi hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur 112 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang berbahagia adalah orang yang takut dan taat akan perintah-perintah Tuhan, karena kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, meskipun kadang sulit kita lakukan. Mari kita kembali naikkan pujian kita, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak Ibu, kadang kita tidak menyadari cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah mungkin cara Tuhan untuk melindungi kita dari bahaya yang terbesar. Maka tetaplah kita untuk selalu bersyukur dan percaya, karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Saatnya kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa permohonan kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Pangati. Namun sebelumnya kita naikkan pujian pengantar doa kita.
dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati bersama sidang jemaat dalam ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami ke atas tangan-Mu. Berkati dan sertai kami Tuhan. Engkau adalah nahkoda dalam kehidupan kami. Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, agar kehidupan kami tidak akan pernah terombang-ambingkan di tengah-tengah badai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Tuhan terus menggandeng tangan kami. Terima kasih. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami jatuh hingga sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengimani dalam setiap kehidupan kami. Tuhan itu baik, selalu baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan kami serahkan secara khusus gereja kami, pertumbuhannya, perkembangannya. Biarlah Tuhan sertai. Gereja ini semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah lebat, menghasilkan karya yang indah lewat jemaat di tempat ini. Tuhan akan membawa gereja kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami di saat Tuhan utus kami untuk menjadi berkat, maka mampukan kami untuk menjadi berkat kemana Tuhan utus kami, untuk menjadi saksi-Mu kemana Tuhan akan mengarahkan kami untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk visi misi gereja kami di tahun kedua ini, untuk menjadi keluarga yang bergerak bersama dalam melayani Tuhan dan sesama. Kami tidak hanya membaca untuk misi kami ini, tapi kami merenungi, mengimani, dan melakukan untuk mewujudkan misi kami ini untuk menjadi keluarga yang saling melayani di dalam Tuhan dan juga sesama. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk pergerakan misi di GGKMI, PIPKA, terlebih juga untuk pergerakan misi kami di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan berkati kami untuk dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah lewat kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga serahkan untuk program-program gereja kami di tahun kedua ini, dalam jangka panjang maupun dalam jangka yang terdekat ini, kami terus bawa dalam doa-doa kami. Kami serahkan untuk program emeritasi persiapan hamba-Mu, biarlah Tuhan sertai dan berkati. Setiap dana yang kami butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan sediakan yang terbaik untuk hamba-Mu. Di saat emeritasi ini, segala sesuatu yang dibutuhkan, dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pelaksanaan pembangunan penambahan ruang ibadah anak. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Setiap dana yang dibutuhkan yang begitu besar, yang secara manusia mungkin berat, tapi kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan limpahkan berkat-Mu. Segala program yang Tuhan berkati dan sertai ini akan terwujud untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk panitia Natal tahun 2024 dan buka tahun 2025. Setiap anak-anak-Mu yang Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menjalankan kepanitiaan, bila Tuhan sendiri yang berkati dan sertai, agar anak-anak-Mu ini yang terlibat dalam pelayanan ini antusias dan mereka konsisten dengan apa yang dilakukan, saling bergandengan tangan mewujudkan rancangan rencana yang akan dibentuk untuk acara Natal juga buka tahun 2025 nanti. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus serahkan untuk dana yang dibutuhkan untuk acara Natal nanti dan buka tahun. Tuhan yang akan cukupkan. Tidak lupa Tuhan, kami juga serahkan untuk pencarian calon hamba Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berikan hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan.
takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Hidupnya benar-benar diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan lewat sidang jemaat-Mu. Kami serahkan untuk anak-Mu, Saudara Jonathan yang saat ini dalam masa penjajakan 3 bulan sampai akhir September nanti, kiranya Tuhan sertai dan berkati anak-Mu ini yang Tuhan utus, Tuhan pakai untuk menjadi berkat di gereja kami di tempat ini. Bila anak-Mu apapun yang dikerjakan, dilakukan dalam pelayanan di tempat ini, membawa berkat yang luar biasa, pengaruh iman yang lebih baik lagi untuk sidang jemaat. Berkati juga untuk Ibu Pendeta Utari sebagai gembala sidang jemaat di tempat ini. Tuhan sertai dan berkati hamba-Mu Tuhan, limpahkan dengan kesehatan. Berkat Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas pengembalaan yang dilakukan oleh Ibu Pendeta Utari selama ini. Kami ucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Kami juga serahkan untuk Yayasan PAUD dan TK Ester ke atas tangan-Mu. Tuhan memberkati. Kami serahkan untuk program pendidikan PAUD dan TK Ester ini. Diberkati anak-anak yang dididik, berkati guru, pembina, kepala sekolah PAUD dan juga TK, diberkati orang tua anak-anak, mereka saling bergandeng tangan, mereka saling bekerja sama untuk baik. Anak-anak yang dididik lewat PAUD dan TK Ester ini tidak hanya cerdas secara akademis, mereka terus diperkuat iman untuk pengenalan akan Kristus sejak dini lewat PAUD dan TK Ester. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami ke atas tangan-Mu. Sertai dan berkati bangsa kami. Bangsa dan negara kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami serahkan untuk Kabupaten Jepara, Kecamatan Bangsri, di mana kami bertempat tinggal. Diberkati tanah, air, udara, diberkati setiap pekerjaan yang kami geluti di tempat kami. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Kami serahkan untuk ibadah kami di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, berkat Tuhan menyertai kami, melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan secara pribadi, kami serahkan ke atas tangan-Mu. Diberkati Bu Uning, Pak Armijanta, Pak Rudi, Pak Liston, kiranya Tuhan sembuhkan sakit mereka lewat obat-obatan, terapi, tim medis. Biarlah anak-Mu ini mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Diberkati keluarga yang mendampingi anak-anak-Mu, mereka diberkati oleh Tuhan. Ketulusan, keikhlasan hati, cinta kasih sayang dilimpahkan atas anak-anak-Mu ini. Kami juga mengucap syukur untuk pemulihan pasca operasi Ibu Yuli, Ibu Abarita, juga Ibu Rena. Biarlah Tuhan sertai anak-Mu ini. Mereka terus dipulihkan secara sempurna, kesembuhan yang asal daripada Tuhan atas anak-Mu ini terjadi, dan biarlah semuanya itu menjadi saksi yang luar biasa dalam kehidupan anak-Mu, bahwa Tuhan itu luar biasa. Mujizat Tuhan masih ada hingga sampai saat ini. Kami ucap syukur Tuhan. Kami juga serahkan untuk anak-Mu yang bergumul di lingkungan rumah tangga, keluarga, Tuhan ekonomi, memberkati. bergumul tentang pendidikan anak-anak sekolah. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Tuhan turut ikut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa-doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk mengurapi setiap kita, sehingga kita boleh mendengar, memahami, dan bahkan kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian pengantar kita dengan sepenuh hati kita.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami selalu merindukan asupan makanan rohani bagi roh kami. Agar dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, kami dimampukan memuliakan akan nama Tuhan lewat pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang terus akan memperbaharui dari hari ke hari kehidupan kami, sampai kami menjadi serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, agar setiap kami dimampukan untuk mendengar, melakukan apa yang kami tahu dan kami mengerti. Amin. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam hidup hari lepas sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita pasti merindukan hidup yang berbahagia bersama dengan keluarga. Tidak hanya kita orang yang dewasa yang sudah berkeluarga, tetapi anak-anak kecil pun mereka juga merindukan kebahagiaan di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Ada banyak cara, usaha, dan tawaran-tawaran yang diberikan agar seseorang boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Orang yang ekonominya serba kurang, maka mereka berpikir orang yang berbahagia adalah orang yang berlimpah harta kekayaan.
tercukupkan semua kebutuhan dan keperluannya. Lalu dimulai dengan orang bekerja keras, banting tulang, sedemikian rupa untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi kemudian ketika apa yang diharapkan, diimpi-impikan dapat diraih, didapat, ternyata tetap masih ada ruang yang kosong di dalam dirinya. Bahkan kebahagiaan itu tidak pernah tercapai di dalam hidupnya karena masing-masing sibuk dengan pekerjaan, dengan aktivitasnya, sehingga hubungan keluarga bukan semakin intim, bukan semakin akrab, tetapi menjadi semakin renggang dan semakin jauh di dalamnya. Kemudian orang mengupayakan lagi bagaimana hidup berbahagia di dalam kehidupan berkeluarga. Karena segala sesuatu sudah tercukupi tetapi ternyata tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Maka mereka mulai merancangkan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan anggota keluarga. Memanfaatkan waktu-waktu libur, memanfaatkan hari-hari Minggu untuk kebersamaan. Bahkan kadang meninggalkan ibadah untuk mencapai kebahagiaan bersama dengan keluarga. Tetapi benarkah kebahagiaan itu menjadi bagian yang mempengaruhi seluruh kehidupannya dan benar-benar mengalami kebahagiaan? Ketika orang berekreasi bersama-sama, waktu itu, saat itu memang berbahagia. Tetapi sesudah waktu berlalu, badan capek, keuangan terkuras, dan kembali lagi kepada kehidupan yang semula. Kebahagiaan hanya semu dan sesaat belaka. Lalu orang mencoba lagi mencari hal-hal yang lain sampai menemukan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus dan sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka Kristus pun juga menginginkan setiap umatnya mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Lalu caranya bagaimana agar kebahagiaan yang sesungguhnya menetap di dalam hati kita, di dalam hidup kita dengan situasi dan keadaan, suasana yang seringkali berubah-ubah di dalam hidup kita. Agar kebahagiaan menjadi tetap dan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Tepatnya ada damai sejahtera di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Maka Allah pun ingin menolong kita, ingin menunjukkan jalan yang benar dan berkenan kepadanya. Sehingga tidak hanya menyukakan dan memuliakan akan nama Tuhan, tetapi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi pun juga mengalami kebahagiaan di dalamnya. Bukankah ini yang sedang kita cari dan kita kejar di dalam kehidupan setiap kita? Kitab Yakobus mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita diajak untuk mengendalikan diri kita, agar kita tidak cepat emosi
tidak cepat menanggapi sesuatu yang belum tentu kebenarannya terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita diajak sabar di dalam kehidupan setiap kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Mengapa Tuhan mengungkapkan rahasia ini? Karena yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah hal yang sebaliknya. Cepat berkata-kata, cepat memberi komentar, cepat memberikan penghakiman kepada sesuatu yang kita lihat dan kita saksikan. Sebelum kita melihat sampai akhir kisah itu, cerita itu seperti apa. Terlebih-lebih kalau seseorang itu kita sudah memberi satu stempel di dalam dirinya. Maka bahkan sebelum orang itu berkata-kata, sebelum orang itu berbicara, atau ketika dia menyampaikan sesuatu sedikit kepada kita, kita sudah dapat memberi jawab, menentukan apa yang menjadi pendapat dan keberadaannya karena stempel yang kita gunakan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita cepat untuk mendengar dengan cermat, dengan kesabaran, belajar mengendalikan hati, diri dan pikiran kita. Dengan sabar mau mendengarkan apa yang orang lain sampaikan kepada setiap kita. Baru setelah itu kita cernak lewat akal, budi dan batin kita untuk mendapatkan pandangan tertentu kepada seseorang. Bapak, Ibu dan Saudara, gaya hidup yang seperti ini yang semestinya harus kita kembangkan. Bahkan pelayanan menjadi seorang pendengar yang baik, kalaupun seandainya kita tidak bisa memberikan jalan keluar atau solusi, itu pun banyak dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mereka hanya membutuhkan orang-orang yang mau mendengarkan keluh kesah yang mereka sedang hadapi. Untuk mencurahkan isi hatinya yang mungkin sekian waktu terpendam. Dan membutuhkan rekan, teman untuk dapat mendengar keluh kesah yang mereka alami di dalam hidupnya. Menjadi pendengar yang baik. Meskipun mungkin belum menjadi gaya hidup kita. Tetapi mari kita belajar di dalam kehidupan ini, agar lewatnya kita pun dimampukan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari yang lain. Tidak hanya menjadi pendengar yang baik, mari setiap kita pribadi, lepas pribadi pun kemudian firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membuang hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan
setiap kita pribadi lepas pribadi. Sifat-sifat yang buruk, karakter-karakter yang tidak membangun. Kalau kita memiliki barang yang sudah kita tidak gunakan, dengan mudah, dengan gampang, kita akan buang ke tempat sampah atau kita rosokkan sehingga rumah kita menjadi bersih. Tetapi bagaimana kalau itu berkaitan dengan karakter, sifat, kepribadian yang ada di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi? Bagaimana kita bisa melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita, sementara kedagingan masih melekat di dalam diri kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan seringkali kalau kita tidak bisa mengendalikan hati dan diri kita, serta mungkin suasana hati yang sedang tidak baik, maka ketika dipicu oleh situasi dan suasana yang ada di sekitar kita yang tidak mendukung, maka dengan mudah, dengan cepat kita menjadi orang yang pemarah di dalam kehidupan setiap kita. Dengan usaha yang kita lakukan secara pribadi, kita akan benar-benar mengalami kesulitan. Bahkan mustahil untuk bisa melakukan itu di dalam kehidupan setiap kita. Karena ini bukan hal berkaitan di luar kita, tetapi ini berkaitan dengan apa yang di dalam, yang ada di hati kita. Bagaimana caranya kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik? Menjadi pribadi yang serupa seperti Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak ada cara dan jalan lain selain kita mendengar firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita hari lepas sehari. Karena untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka syaratnya adalah ia harus mengerti dulu firman Tuhan. Bagaimana ia bisa mengerti firman Tuhan? Maka dengan mendengar ataupun membaca firman Tuhan itu terus-menerus di dalam kehidupannya, yang akan mengisi di dalam hati dan pikirannya. Maka dengan berjalannya waktu, ketika kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan lewat pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan untuk melakukan firman itu terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita dimurnikan, dibersihkan, disanggupkan melakukan firman itu, maka hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang jahat itu, dengan sendirinya kita bisa menjauhkan itu, kita bisa membuang itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti satu gelas air kopi. Kalau terus kita tuang dengan air yang jernih, terus kita tuang sehingga kemudian meluap keluar, maka yang tadinya hitam pekat
akan berubah menjadi warna kecoklatan. Dan ketika terus kita lakukan, maka akan berubah menjadi air yang sedikit jernih. Dan terus kita lakukan menerus, maka akan berubah menjadi air yang jernih. Karena yang hitam itu sudah dibuang keluar. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, pikiran kita, sementara kita masih hidup di dalam dunia, dan ada banyak hal yang mencoba mengotori dan mencemarkan, memberi pengaruh kepada kehidupan kita. Maka tidak ada jalan lain, cara lain selain firman Tuhan harus kita tanamkan, harus tinggal di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan firman Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu yang akan memurnikan hati kita. Dan ketika hati kita dimurnikan, maka kita akan disanggupkan melakukan firman Tuhan. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana, sampai satu saat kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Dan kita dapat mengatasinya, kenapa? Karena firman itu tinggal di dalam hati kita. Roh Allah yang akan menuntun dan memimpin hidup kita. Maka tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita akan diperkaya dengan pengalaman baru. Tidak hanya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, hidup kita semakin baik, berkenan kepada Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetapi juga kehidupan kita semakin tertata dengan baik. Kita akan mengalami kebahagiaan Kristus yang akan memimpin dan menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga gambaran yang sederhana yang Tuhan beri kepada kita, gambaran seorang yang sedang bercermin. Setiap kita, apakah laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang sudah senior, tidak asing dengan cermin. Bahkan ketika kita hendak bepergian, selalu kita akan menghampiri cermin untuk melihat apakah penampilan kita sudah rapi, sudah tertata sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam diri kita. Kalau kita melihat dalam diri kita ada sesuatu yang tidak pas, tidak tepat, mungkin rambut kita masih acak-acakan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita akan ambil sisir, kita merapikannya. Kita melihat diri kita melihat pakaian kita, apa yang bisa nampak di cermin itu, kita akan coba lihat secara detail. Sehingga penampilan kita adalah penampilan yang terbaik menurut kacamata kita. Setiap kali kita bercermin dan kita melihat sesuatu yang tidak pas atas diri kita, maka kita akan betulkan atau mungkin kita akan rombak agar mendapatkan satu penampilan yang baik menurut kacamata setiap kita pribadi lepas pribadi. Berapa kali kita bercermin sehari? Kalau kita mungkin sering bepergian, maka kita akan semakin banyak sering bercermin. Kalau kita tidak menjumpai cermin yang sesungguhnya, kita bisa bercermin di mobil orang lain, spion orang lain, pakai HP kita untuk melihat senantiasa keberadaan diri kita. Dan mencoba membenahi, memperbaiki
apa yang tidak tepat, apa yang tidak pas. Firman Tuhan adalah cermin bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kalau firman Tuhan itu adalah cerminan kehidupan setiap kita. Ketika kita mendengar, ketika kita membaca firman Tuhan, lalu kemudian kita lihat di dalam hidup kita. Apakah sudah sesuai, sudah sepadanan dengan kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi cermin kehidupan kita. Kalau kita tahu, kita menyadari bahwa kita belum sesuai dengan firman Tuhan, maka semestinya kita mencoba kembali mendandani kehidupan kerohanian kita. Mencoba melakukan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, kita mengerti, kita dengar. Dan ketika kita melakukan, memperbaiki diri kita, hidup kita, agar sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu setiap kali kita mendengar firman Tuhan, karena kita sedang bercermin untuk diri kita, maka setiap kali kita mendengar, membaca firman Tuhan, maka jangan kita gunakan untuk orang lain. Wah, kalau si itu datang dengan firman Tuhan, sekarang ini pas, cocok. Biar dia bertobat, biar dia berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman yang kita dengar, firman yang kita baca, tujuannya adalah bukan hanya untuk orang lain, tetapi yang pertama-tama dan utama adalah untuk diri kita sendiri agar kita berubah mendandani hidup kita. Dan ketika orang lain melihat perubahan-perubahan hidup, di mana kita mengalami perubahan menjadi serupa seperti Kristus, maka itu akan mengubah pola hidup, gaya hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sebenarnya dalam hidup ini kita itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Pengaruh apa yang sedang kita tebarkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada bagian keluarga dan jemaat yang ada di sekitar kita. Pengaruh apa yang sedang kita pancarkan agar mereka dapat mengikuti jejak kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Agar ketika mereka bercermin melihat kehidupan kita, lalu mereka dapat melihat hidup mereka sendiri dan kemudian mereka belajar membenahi hidup, belajar dari kehidupan kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus. Tuhan sedang mengutus Bapak, Ibu, Saudara, agar ketika orang melihat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, maka mereka melihat Kristus yang memancar di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, mari kita menjadi pendengar yang baik, yang akan mempengaruhi hati dan pikiran, sikap dan perilaku kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, tidak hanya berhenti sampai menjadi pengetahuan saja. Kalau itu yang terjadi, maka kita tidak bedanya dengan orang-orang Farisi. Tetapi yang benar adalah apa yang kita ketahui, apa yang kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Maka itu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi.
Tidak hanya ditentukan oleh situasi dan suasana, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, agar kita melakukannya terus-menerus di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Mengerjakannya, melakukannya dengan tekun. Itu berarti akan menjadi gaya hidup kita, style hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan. Kalau terus kita hidupi dalam hidup ini, maka akan membentuk pribadi hidup kita. Menjadi gaya hidup kita sehingga orang akan melihat. Mengapa orang berkata seseorang ini begitu sabar? Karena sabar menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupannya. Mengapa orang ini menjadi begitu murah hati? Karena itu terus-menerus yang ia lakukan dan kemudian melekat di dalam dirinya. Orang melihat, lalu orang ingin belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang bisa membangun iman di dalamnya. Mari kita saling menggarami satu dengan yang lainnya dengan terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian kita yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita bisa mengerjakannya dengan segenap hati sesuai dengan kapasitas yang kita lakukan, maka di situ kita akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan bukan hanya sekedar kita mendapatkan sesuatu berkat dari orang lain ataupun dari Tuhan. Tapi kebahagiaan juga akan muncul di dalam kehidupan kita ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Sehingga akan membangun satu sinergi. Membangun satu komunitas yang masing-masing ingin saling memberi satu dengan yang lainnya. Dan ketika masing-masing ingin memberi, melakukan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing, maka satu dengan yang lainnya akan terberkati. Oleh karena itu kitab Yakobus kemudian ditutup dengan melakukan tindakan-tindakan di mana orang membutuhkan uluran tangan bagi setiap kita. Disebutkan contoh dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang kekurangan saat itu. Artinya harus ada tindakan, harus ada aksi. Orang-orang yang mengaku percaya, mendengar, membaca firman Tuhan, maka tidak hanya sekedar membaca dan melupakan, mendengar dan melupakan, tetapi mengetahui dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong setiap kita. Jerih lelah yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan dengan ketulusan hati, maka tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang akan menyertai, Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan disinilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang akan kita dapat tidak hanya ketika kita hidup di dalam dunia ini, ada pemeliharaan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi juga kebahagiaan yang sesungguhnya, kehidupan kekal
Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus berikan pencerahan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Apa artinya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, membaca merenungkan firman-Mu, dan melakukan di dalam hidup kami hari lepas sehari. Mudah untuk kami lakukan, tetapi kami mengucap syukur karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang akan menolong dan memimpin serta menuntun kami untuk mengerjakannya. Sehingga dari hari ke sehari, kehidupan kami menjadi semakin lebih baik, karena kami menjadi mengerti firman dan melakukan firman di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saatnya kita akan menyiapkan persembahan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Nats Alkitab yang mendasari persembahan kita pagi hari ini dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri, yang bertugas bisa maju ke depan. Ibu Ani akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ini kami Bapa, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Namun kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang Kau beri buat setiap kami seminggu penuh. Kami boleh menikmati sehat kami, sukacita kami, keberkatan, perlindungan, dan seluruh berkat anugerah bagi setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, dan kami pagi hari ini kami ingin memberi sebagian kecil dari berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Pakailah Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan pagi hari ini, sehingga berikan hati yang tulus, sehingga setiap apa yang kami beri boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, setelah nanti ibadah selesai, Bapak Ibu bisa menuju ke belakang, kita akan menikmati perjamuan kasih bersama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dan orang bisa melihat dalam diri kita lewat perbuatan kita ada dalam Yesus dalam hidupan kita. Pujian penutup kita akan naikkan dari PPR 1 nomor 175. Pagi hari ini kami bersama dengan seluruh sidang jemaat memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mohon berkat untuk Bapak Albert Robi Suyanto, untuk Bapak Agus Guritno, Bapak Rudi Sinaga, Ibu Syuli, Saudara Theophilus Yoga, dan juga Ibu Tiar Veronica Turnip. Kebaikan kemurahan Tuhan menyertai perjalanan hidup hamba-Mu. Tuhan memberkati baik mereka yang masih muda. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupannya,
maupun bagi saudara-saudara kami yang berkeluarga. Tuhan memberkati rumah tangga yang dibangun. Damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atasnya. Tuhan menambahkan hikmat sehingga saudara-saudari kami semakin hari menjadi mengerti betapa Tuhan yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang begitu mengasihi. Tuhan sendiri yang akan memberikan pengalaman-pengalaman hidup sehingga saudara-saudari kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan hamba-hambamu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan dibuat menjadi berhasil karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Minonet marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin.